Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6617 melawan 3 sendirian, tanpa kesulitan. Setelah mengatakan itu, bocah kecil itu kembali terbang dan langsung menuju ke arah mereka bertiga. Pada saat ini, Chu Feng juga mengamati dengan cermat, tingkat kultivasi bocah kecil itu tidak lemah. Sebaliknya, sangat kuat, sama seperti dua orang dari sekte penjara, mereka semua adalah dewa-dewa surgawi peringkat keempat. Chu Feng, dengan kekuatan yang dipinjam dari pedang pembunuh iblis, juga mencapai tingkat dewa surgawi tingkat pertama. Dengan tingkat kultivasi seperti ini, Chu Feng hampir tidak bisa melihat pemandangan di langit bahkan saat menggunakan mata surgawinya. Bocah kecil itu terbang tinggi ke langit, dan pertempuran berlanjut, tetapi dia tidak bertarung 3 lawan 1. Sebaliknya, justru lelaki tua dari sekte penjara itulah yang melawan bocah kecil itu sendirian. Jelas sekali, kedua tendangan itu juga dilakukan oleh lelaki tua dari sekte penjara. Pria tua dari sekte penjara itu bertarung dengan cara yang main-main, tanpa menunjukkan niat untuk menyakiti bocah kecil itu. Itulah sebabnya, dari waktu ke waktu, lelaki tua dari sekte penjara itu terdengar tertawa mengejek di langit. Dari mana datangnya monster tua ini, yang berpura-pura menjadi anak kecil dan mencoba pamer? Akan kutunjukkan padamu jati dirimu yang sebenarnya. Hanya dalam beberapa ronde, lelaki tua dari sekte penjara itu menendang dada bocah kecil itu lagi, membantingnya dengan keras ke tanah. Kali ini, bocah kecil itu berlumuran darah, bukan hanya tulangnya, tetapi bahkan kulit dan dagingnya pun retak, dan darah mengalir deras. Saat ia berusaha bangun, tubuhnya berlumuran darah, namun bocah kecil itu tetap menyeringai lebar, memamerkan gigi-giginya yang besar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kegiatannya akan segera dimulai, itulah yang dikatakan anak kecil itu. Jika dia bergerak lagi, dia mungkin akan mati, kan? Kata Xiao Yu'er. Setelah mengatakan itu, Xiao Yu'er menghunus senjata sucinya, sebuah pedang panjang, dan melayang ke udara, langsung menuju ke arah ketiga orang itu. Melihat hal ini, lelaki tua dari sekte penjara dan Wuma Hanshuang sama-sama menggunakan metode mereka masing-masing untuk meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat Dewa Langit kelima. Karena Xiao Yu'er takut keadaan akan berubah jika dia menunda, dia telah meningkatkan kultivasinya ke tingkat Dewa Langit kelima. Gadis ini, bukan hanya dia berhasil masuk ke alam Dewa Surgawi tingkat pertama, tapi dia juga berhasil naik 4 tingkat berturut-turut. Pria tua dari sekte penjara itu berbicara lagi, tetapi ketenangannya sebelumnya telah hilang. Suaranya bergetar, dan dia bahkan mulai gagap, tampaknya mereka benar-benar takut pada Xianhai Yu'er itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wuma Hanshuang, yang telah meningkatkan kultivasinya dan sudah memegang senjata suci, mengambil inisiatif untuk terbang menuju Xiao Yu'er. Bum bum bum. Percikan api beterbangan dan riak menyebar saat keduanya bentrok, namun pada saat itu, Wuma Hanshuang, yang wajahnya tadinya dingin dan tanpa ekspresi, tiba-tiba menjadi gugup. Dia tampak seperti memegang senjata suci dan terlibat dalam pertempuran langsung, tetapi sebenarnya dia sangat menyadari karakter dan kekuatan Xiahou Jue. Xiahou Jue sangat sombong dan tidak akan pernah mengakui kekalahan kecuali jika dia benar-benar kalah telak. Kekuatan Xiahou Jue kurang lebih sama dengan kekuatan Wuma Hanshuang. Karena Xiahou Jue bukan tandingan Xianhai Yu'er, maka dia juga tidak akan menjadi tandingan Xianhai Yu'er, jadi dia merahasiakannya. Secara kasat mata, dia menggunakan senjata suci,
tetapi sebenarnya, begitu mereka bersentuhan, dia melepaskan berbagai teknik bela diri terlarang. Hal ini secara komprehensif meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kemampuan fisiknya. Mereka ingin mengejutkan Xian Haiyuer dan mengalahkannya dalam satu serangan. Meskipun begitu, saat senjata sucinya berbenturan dengan senjata suci Xian Haiyuer, dia masih merasakan lengannya mati rasa dan menahan kekuatan yang luar biasa. Melihat Xian Haiyuer lagi, dengan tubuhnya yang kurus dan lemah, dia mulai mempertanyakan makna kehidupan. Bagaimana mungkin gadis kecil yang begitu lemah memiliki kekuatan sebesar itu? Yang membuatnya khawatir adalah Xian Haiyuer tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat. Dengan menggunakan pedang panjang ilahi, gerakannya selalu berubah, membuat Wu Ma Hanshuang terpesona dan hampir tidak mampu bereaksi. Mereka telah kehilangan kemampuan untuk menyerang sepenuhnya dan hanya bisa bertahan dengan segenap kekuatan mereka. Di tengah percikan api yang berterbangan, Wu Ma Hanshuang tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan keras. Dasar kakek tua, masih nonton acaranya? Ternyata, seiring bertambahnya jumlah benturan dengan senjata ilahi Xian Haiyuer, rasa kebas yang dialaminya tidak hanya terbatas pada lengannya memegang senjata suci itu. Sekarang, dia merasa seolah-olah organ dalamnya akan hancur, dan kepalanya terasa berdengung. Xian Haiyuer itu memegang pedang, tetapi pedang itu mendarat di senjata sucinya. Namun, itu terasa seperti pukulan palu yang berat baginya. Jika lelaki tua dari sekte penjara itu tidak segera bertindak, dia takut akan kehilangan nyawanya di sini, tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Wu Ma Hanshuang, jangan panik, aku sudah mengetahui taktik serangannya, aku akan membantumu. Pada saat itu, lelaki tua dari sekte penjara itu kembali tenang, dan sambil berbicara, ia bergabung dalam pertempuran, mengacungkan senjata sucinya. Metode yang digunakannya hampir identik dengan Wu Ma Hanshuang, meskipun ia memilih untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan senjata ilahi. Namun, ia menggunakan berbagai teknik bela diri terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Kedatangannya memberi Wu Ma Hanshuang sedikit waktu istirahat, namun itu hanya sementara. Tak lama kemudian, Wu Ma Hanshuang bukan hanya bisa menghindar, tetapi bahkan lelaki tua dari sekte penjara pun meringis. Pergi ke neraka, Tuhan, apa yang dimakan gadis ini sampai tumbuh seperti itu? Mengapa dia begitu kuat? Pria tua dari sekte penjara itu baru saja mendapatkan kembali ketenangannya ketika rasa takut kembali menyelimutinya. Dan mungkin karena tubuhnya agak lemah, retakan muncul di mulut harimau pada telapak tangannya, dan darah berhamburan kemana-mana. Sambil melihat ke langit, kau dari istana suci 7 alam, kau masih menonton acara ini? Pria tampan ini, aku mempertaruhkan nyawaku untukmu. Tepat saat itu, cahaya menyilaukan muncul di langit, serangkaian formasi megah yang terbentuk dari langit. Dua kekuatan ini masing-masing merasuki tubuh lelaki tua dari sekte penjara dan Wu Ma Hanshuang. Itu adalah formasi penghalang yang meningkatkan daya tempur. Biasanya, naga langit peringkat keempat tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran melawan dewa langit peringkat kelima. Sekalipun mereka berpartisipasi, dampaknya akan sangat kecil. Namun, saat ini, formasi yang ia buat benar-benar memberikan peningkatan yang signifikan pada kekuatan tempur kedua anggota sekte penjara tersebut. Alasannya adalah karena tingkat kultivasi Jie Tongyou telah meningkat dari spiritualis roh dunia naga langit tingkat keempat menjadi spiritualis roh dunia naga langit tingkat kelima. Kekuatan sejati berasal dari jimat di dadanya. Jimat itu tidak ada di sana sebelumnya. Dia hanya menempelkannya di dadanya. Jimat itulah yang dipinjamkan kepada Jie Tongyou yang memiliki kultivasi tingkat pertama.
jimat ini terasa sangat familiar. Apakah ini milik kakekmu yang bajingan itu? Kata Egi. Kemungkinan besar, kata Chu Feng. Bagaimana mungkin dia memiliki berbagai macam jimat dan bahkan menggunakan metode untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang sebanyak 1 tingkat di alam naga langit? Harta karun jenis apa yang pernah dia temukan sebelumnya? Egi menghela napas. Meskipun Chu Feng tidak pernah mengalami kekalahan dalam pertemuan mereka, metode Jie Tianran memang sulit untuk dihadapi. Selalu ada perasaan bahwa tidak ada ujungnya. Peristiwa yang mengguncang dunia seperti ini juga membuat Egi merasa gelisah. Egi khawatir Chu Feng suatu hari nanti akan mengalami kekalahan di tangan Jie Tianran. Sialan, ini tidak akan berhasil. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi, para tetua Istana Suci, mari kita mundur. Tepat saat itu, suara lelaki tua dari sekte penjara terdengar lagi dari langit. Namun, Chu Feng dan Egi membahas metode dan keterampilan Jie Tianran. Pria tua dari sekte penjara itu, lengan yang sebelumnya memegang senjata suci, dan bahunya telah menghilang, bahkan Wu Ma Hanshuang pun kehilangan 1 kakinya. Sekalipun para tetua Istana Suci 7 Alam menggunakan jimat itu untuk meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat spiritualis roh dunia, naga surgawi tingkat kelima untuk membantu mereka. Namun mereka tetap tak berdaya melawan Xian Hai Yuer. Tepat saat itu, daya dari susunan penghalang yang menutup area ini tiba-tiba berubah. Itu diubah menjadi kekuatan teleportasi, hampir bersamaan. Lelaki tua dari sekte penjara, Wu Ma Hanshuang, dan Jie Tongyou dari Istana Suci 7 Alam semuanya menghilang. Mereka benar-benar berhasil melarikan diri. Selain itu, metode mereka sangat canggih sehingga tidak ada peluang bagi mereka untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Xiao Yuer secara alami menyadari bahwa tidak ada cara untuk menangkap mereka, dan bahkan menduga bahwa mereka dapat melarikan diri. Lalu dia berbalik dan kembali ke sisi Chu Feng. Kemudian Chu Feng mengacungkan jempol kepada Xiao Yuer. Xiao Yuer menyimpan senjata sucinya dan memperlihatkan senyum cerahnya yang khas, seolah-olah mengalahkan 3 lawan hanyalah perkara sepele. Ling Xiao dan yang lainnya sudah tercengang. Mata mereka dipenuhi kekaguman saat menatap Xian Hai Yuer. Meskipun aku tahu Xian Hai Yuer kuat, aku tidak menyangka dia sekuat ini. Dia begitu kuat sehingga bahkan spiritualis roh dunia naga langit peringkat kelima dan 2 dewa surgawi peringkat kelima yang bekerja bersama pun tidak mampu bertahan lama melawannya dan harus melarikan diri. Kultivator Junior, kita akhiri kultivasi saat ini. Sampai jumpa pada kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.